berubah menjadi kapas yang berlumuran darah. Iya, oke, welcome back. Selamat datang kembali pendengar setia Wani Angas. Selamat datang di Wani Angas, konten horor dari channel Arsyad Adi Fuad tentunya. Melanjutkan kembali telusur jantung kita kali ini sudah masuk ke daerah Kendal. Ya, daerah Pantura ini. Oke, ada cerita apa yang Wani Angas dapatkan di Kendal? Silahkan dicepakke dulu makanannya, cemilannya, snacknya, kopinya, sebatnya, karena kita akan mulai cerita dari Kendal saat ini. Ya, ceritanya dari Facebook kumpulan cerita horor yang dikirimkan oleh Hesti ya. Di postingannya dikatakan cerita ini diceritakan lama sekali oleh Hesti. Jadi ceritanya seperti apa? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, ceritanya tentang nenek tua penjajah tape di daerah Kendal. Sebut saja penjajah tape itu dengan nama Mbok Mirah. Mbok Mirah ini sering sekali menjajakan tapenya ke pasar, dan sepanjang perjalanan dia dari rumahnya ke pasar sering juga ditemui orang-orang yang membeli tape di pinggir jalan. Nah, saat itu Mbok Mirah sedang menyiapkan dagangan tapenya. Oke, sebelumnya ciri-ciri Mbok Mirah itu sudah separuh baya ya, udah 50 tahunan lah. Badannya agak bongkok karena memang sering untuk memikul beban dagangannya, tapenya yang banyak. Terus beliau juga tidak terlalu tinggi. Nah, Mbok Mirah ini pada saat itu berangkat pagi-pagi sekali, subuh-subuh, untuk menjajakan tapenya ke pasar. Nah, saat itu Mbok Mirah sedang happy ya, lagi senang-senang sekali. Sesekali beliau saat perjalanan dari rumah ke pasarnya itu, perjalanannya tadi, dia sesekali bersenandung lah sambil berdoa dalam hati, semoga dagangan tapeku hari ini laris. Nah, sambil berjalan bersenandung, beliau saat itu melewati jalanan yang sepi ya. Ya, tahu sendirilah, jalanan di kampung, apalagi tahun-tahun segitu, pasti sepi. Nah, saat beliau melewati di jalanan yang sepi, tiba-tiba dari kejauhan ada yang melambaikan tangan. Mbok, 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 sambil memanggil seperti itu. Akhirnya Mbok Mirah pun menoleh ke kanan kiri. Sepi banget, apa bener itu yang mau beli? Nah, akhirnya Mbok Mirah pun menghampiri, oh ya mbak, ya. Dihampirilah orang yang melambai tangan tadi, dan akhirnya Mbok Mirah pun berkata, mau beli tape mbak? Iya mbok, sambil lirih jawab mbaknya seperti itu. Akhirnya Mbok Mirah pun menanyakan, lo kok sendirian? Apa nggak takut? Enggak, mau beli tape aja, habis itu pulang. Jawab mbaknya tadi lirih. Mau beli berapa? Tanya Mbok Mirah. 40 mbok, 40 bungkus. Ya, sambil membungkus tape, Mbok Mirah pun bertanya-tanya, loh lah rumah mbaknya mana? Mbaknya pun akhirnya menunjuk ke arah seberang persawahan. Mbok Mirah sambil berpikir, dia berkata dalam hati, loh seberang sawah apa enggak pemakaman? Apa mungkin ada perumahan ya di sana? Mbok Mirah masih positive thinking seperti itu. Akhirnya Mbok Mirah pun basa-basi menanyakan namanya. Mbaknya namanya siapa? Sambil lirih mbaknya menjawab, Tinggi Poknyar. Oh, Mbok Mirah pun kaget. Namanya kok aneh. Lagi nama orang kok kayak gini. Akhirnya Mbok Mirah yang kaget menanyakan lagi. Loh, nama apa itu mbak? Bener namanya sampean Tinggi Poknyar. Artinya apa? Sambil jawab lirih lagi, mbaknya menjawab, masa ibu nggak ngerti sih Tinggi Poknyar? Mbok Mirah pun masih nggak ngerti.
Akhirnya mbaknya tadi menjelaskan, "Tinggi poknya mbok, mati wingi kapok anyar." Mbok Mirah pun akhirnya terpengangah, kaget. Wah, karena tinggi poknyar atau mati wingi kapok anyar itu artinya adalah baru saja mati kemarin dan baru saja dikasih kapas yang baru. Mbok Mirah yang terpengangah akhirnya eh, apa ya, dangak lah bahasa Jawanya, karena dia tadi dingkluk untuk ngepai tape. Akhirnya dia pun lihat ke atas atau dangak melihat ke wajah mbaknya. Lah dalam mbaknya wajahnya pucat dan masih tertutup kapas yang baru di mata dan mulutnya. Sambil kaget, Mbok Mirah pun akhirnya ambil lari aja, ambil langkah 1000 menjauhi dagangannya dan mbaknya tadi. Dan tentu saja dagangan Mbok Mirah ditinggal begitu saja karena beliau kaget. Nah, saat saat beliau lari meninggalkan Mbak Tinggi Poknyar tadi, Mbak Tinggi Poknyar pun akhirnya tertawa khas lah, kayak gitulah. Mbok Mirah terus lari, akhirnya Mbok Mirah kecapean lari, dia ketemu sama wanita muda yang sedang menyapu di depan halaman rumahnya. Mbok Mirah pun akhirnya mampir sejenak ke rumah wanita muda itu. Nah, kebetulan wanita muda itu yang namanya Hesti yang ngirim cerita ini. Nah, akhirnya Mbok Mirah datang ke rumahnya Hesti, dia minta air, minta istirahat sebentar di situ. Akhirnya Hesti pun mengambilkan air dan mempersilahkan Mbok Mirah untuk istirahat. Nah, sambil istirahat, Mbok Mirah minum air, Hesti pun menanyakan, "Ada apa, Mbok? Kok lari-lari pagi-pagi kayak gini? Apa Mbok ini lagi olahraga?" Tanya Hesti polos. "Lah mbaknya ini kok bercanda loh. Olahraga gimana? Wong saya ini lagi jajanin tape, mau jualan tape ke pasar. Lah kok di tengah jalan dicegat sama hantu." Hesti yang kaget pun akhirnya, "Lah, hantu, Mbak? Lah terus dagangan Mbok di mana?" Iya, jawab Mbok Mirah, "Ya tak tinggal di sana, ya sama hantunya tadi." Terus Hesti pun akhirnya menyarankan Mbok Mirah untuk mengambil dagangannya tadi agak siang, agak padang lah, agak terang lah, langitnya sekitar kurang lebih jam 9 pagi. Akhirnya Mbok Mirah pun dipersilahkan untuk istirahat di situ saat jam 9 pagi. Kurang lebih jam 9 pagi, Mbok Mirah diantarkan oleh Hesti untuk menghampiri dagangannya. Sampainya hampir mendekati dagangannya, dari jauh pun udah kelihatan ya hampir mendekati dagangan Mbok Mirah itu, tapi wanita tadi udah nggak ada. Akhirnya Mbok Mirah pun celingak-celinguk kanan kiri, mbok menowo si mbaknya tadi sembunyi. Tapi kan jam 9 pagi ya, masuk demit masih sembunyi ya, udah nggak jam kerjanya. Akhirnya Mbok Mirah pun turun kembali dari motornya. Kok turun kembali? Turun dari motornya Hesti, terus menghampiri dagangannya. Nah, sambil mengangkat dagangannya, Mbok Mirah pun kaget loh. Karena dagangannya itu gini ya, dagangan tape itu kan ditutup daun pisang ya. Tapenya itu ditutup daun pisang yang agak gede gitu, jadi nggak kelihatan. Dari luar nggak kelihatan tapenya. Saat diangkat itu bakul dagangannya Mbok Mirah, loh kok enteng? Apa tapeku habis ya? Apa ada yang nakal makan tape ini? Gitu. Akhirnya Mbok Mirah yang bertanya-tanya membuka tutupan daun pisang itu bersama Hesti, dan ladala dengan kagetnya tape-tape Mbok Mirah berubah menjadi kapas yang berlumuran darah. Sambil kaget dan shock, Mbok Mirah pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan bakul dagangannya itu di pinggir jalan, dan akhirnya hari itu Mbok Mirah tidak berjualan tape di pasar. Ya, mungkin itu aja yang bisa Wanyangas ceritakan, agak creepy ya. Dagangan tapenya jadi darah, jadi kapas berdarah ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Wanyangas. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani. Wanyangas. Assalamualaikum. Bye.